yang terbuka bahwa kita memang benar-benar merindukan hadirat Tuhan. Amin. Mari yang rindu kita katakan dengan sungguh, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hati, yes Lord, penuhi kami dengan sungguh katakan, kami rindu Tuhan, bawa kami dekat Tuhan di hadirat-Mu, ya Yesus Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Mari nyatakan bersama, Yesus, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kudusanku, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami Mari rasakan kehadiran Tuhan dengan mengangkat tangan-Mu. Ku rasakan, ya Yesus Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir, penuhi kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, yes Lord, ini penyembahan kami Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih, ya Yesus Tuhan, yang Mari alami Tuhan pagi hari ini. Jangan kau sia-siakan datang ke tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan mengalir. Ya Yesus Tuhan, kami bersyukur. Lepaskan berkat untuk setiap kami di tempat ini Tuhan.
kedatangan-Mu memuji menyembah Dia. Hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita pada pagi ini. Allah yang baik, sungguh baik, memenuhi setiap hati dan pikiran kita pada pagi ini. Dia memberi kekuatan, Dia memberi pengharapan, Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Naikkan dengan pujian dengan kesungguhan hatimu, buka hatimu, Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi ini. Menyembahmu dengan kasih-Mu, diam-diam Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu pada pagi ini Tuhan. Engkaulah sumber kasih itu. Lawat jemaat-Mu pada pagi ini, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami merasakan hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Kami ada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Jesus. Rasakan hadirat-Nya ada di tengah-tengah. Dia menjamah setiap Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat jemaat-Mu Tuhan pada pagi ini. Lawat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Buka hatimu, naikkan pujian ini sebagai doa-doamu kepada Tuhan. Supaya aliran kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati, setiap pikiran kita pada pagi ini. Engkau akan mengalami kepenuhan, kebaikan. Segala yang terindah Tuhan sediakan dalam hidup. Dalam nama Yesus. Sekali lagi mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi ini. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami berjumpa muka dengan muka, satu hal yang kami pasti dapatkan dari-Mu Tuhan, yaitu kebaikan dan kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau bawa jemaat-Mu Tuhan. Engkau pilih jemaat-Mu. Engkau panggil untuk kami semua boleh masuk di dalam bait-Mu yang kudus. Supaya kami kepenuhan dengan segala kebaikan. Segala kebaikan-Mu Tuhan,
Kau limpahkan dalam hidup kami. Firman-Mu katakan berbahagialah orang yang Kau pilih dan Engkau panggil untuk masuk di dalam bait-Mu yang kudus. Kami akan dikenyangkan dengan segala yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Engkau buktikan pada pagi ini, Engkau sudah melawat jemaat-Mu Tuhan. Engkau penuhi kami dengan segala kebaikan dan kemurahan. Dan anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berkata, God is good all the time. And all the time, God is good. Sungguh Tuhan baik. Sungguh Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi ini. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ada di pelataran-Mu, kami ada di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap menerima berkat yang terbaik datang daripada-Mu. Lawat setiap kami, tidak ada yang Kau tinggalkan, tidak ada yang Kau lewati. Lawat Tuhan, penuhi dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita ambil roti dan anggur. Dengan kasih Tuhan saya sampaikan, bila mana ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami baptis selam, menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sebaiknya Bapak Ibu Saudara tidak menerima atau tidak mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis selam, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, diingatkan betapa besar kasih Tuhan, sehingga Ia memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan rela mengambil penderitaan bagi kita semua. Tuhan rela memberikan hidupnya, bahkan nyawanya, tergantung di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Manusia tidak pernah bisa mengatasi problem yang terbesar di dalam hidupnya, yaitu masalah dosa. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menyelesaikan dosa itu bagi kita semua. Oleh sebab itu keselamatan ini kami terima sebagai anugerah Tuhan, sebagai kasih karunia yang tak terbatas, yang mana kita sendiri tidak memproduksi, kita tidak bisa menghasilkan keselamatan itu, tetapi keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan, semata-mata pemberian dari Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini dengan rendah hati, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih. Dan kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbesar Tuhan sudah berikan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan, bagi hidup kita semua. Supaya kita mengalami hidup dan keselamatan selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kepada tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Bapak Ibu, mari kita responi firman Tuhan pada pagi ini. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, kita adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan. Cawan ini berisi anggur yang biasa, tetapi iman kita berkata bahwa inilah darah Kristus. Darah berbicara mengenai nyawa. Tuhan sudah tuntaskan di atas kayu salib. Dia berikan semuanya, tidak ada yang sisa. Dia berikan segala-galanya, hidupnya, nyawanya bagi kita semua. Dia yang mati supaya kita hidup. Dia yang mengalami penderitaan supaya kita mengalami kebahagiaan. Dia yang dihinakan supaya kita dimuliakan. Darah melambangkan nyawa. Dan oleh darah Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita mengalami berkat yang tak terhingga di dalam Tuhan. Di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Ada perdamaian kita dengan Allah Bapa. Dan ada hidup dan keselamatan yang kekal. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan kita, angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih atas segala pengorbanan, kebaikan yang Tuhan berikan. Dan biarlah Roh Kudusnya saat ini memberikan kekuatan kepada setiap kita yang khawatir, yang takut. Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita nyanyikan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, Jesus, Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Rasakan hadiratnya, kasihnya, dekapan kasihnya, dia ada di tengah-tengah kita. Ada waktu yang baik bagi Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada pagi ini. Dia siap mendengarkan, dia siap menjawab setiap doa-doa Bapak Ibu Saudara. Naikkan doa-doa, naikkan doa-doa supaya Tuhan mendengarkan dan Tuhan melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita doakan. Tuhan jauh melebihi apa yang kita bisa harapkan. Dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah, oh Roh, di hatiku Tuhan.
segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerima Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau benarkan dari setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah Kau ampuni, Engkau tebus Tuhan. Kami yang dulunya tinggal di dalam kegelapan, Engkau sudah pindahkan kami semua di dalam terang-Mu yang ajaib. Kami boleh menerima kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkualitas di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau buka hati kami, pikiran kami pada pagi ini Tuhan. Kami mau siapkan dengan baik, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Hidup kami bukan untuk kami sendiri, karena Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau meneladani Engkau Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak bagi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai murid yang taat, yang tunduk, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah yakin percaya, siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita ada di dalam awal bulan Bapak Ibu ya. Dan puji nama Tuhan kalau kita pagi ini mendapatkan anugerah kesehatan, kekuatan, ada damai sejahtera, ada hal-hal yang kita alami, semuanya Tuhan rancangkan, itu indah ya. Kita boleh menikmati. Benar Bapak Ibu, yang mengalami kebaikan Tuhan kita lambaikan tangan kita, haleluya. Ya, kita semua adalah anak-anak jemaat Tuhan yang dikasihinya, sehingga kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun dunia yang terjadi, apapun di sekitar kita yang kita lihat, itu tidak akan menggoncangkan iman kita, tetapi iman kita akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan senantiasa. Kita sanggup untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi renungan firman Tuhan pada pagi ini yang saya akan berikan judul Iman Mengalahkan Ketakutan. Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa hari-hari tidak makin baik, benar? Apa yang sudah dituliskan di Alkitab, satu demi satu akan digenapi. Dan kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, akan masuk di dalam masa sukar. Benar Bapak Ibu, yang ditulis di dalam Alkitab bahwa masa sukar ini adalah masa yang brutal, masa yang liar, masa yang ganas, di mana orang lebih mengasihi dirinya, mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Kalau di dalam minggu yang lalu saya katakan bahwa orang sudah tidak lagi mengetahui kebenaran di dalam Tuhan. Walaupun firman Tuhan diberitakan lewat mimbar-mimbar gereja, tetapi banyak orang masih menghidupi kegelapan, banyak orang masih menghidupi hidup manusianya yang lama, sehingga tidak mau berubah, sehingga tidak bisa menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Tapi puji nama Tuhan, kita semua yang ada di sini Bapak Ibu, kita diselamatkan, kita dipilih, ditentukan, ditetapkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ya, tetapi kita harus tahu, kita harus pelihara iman kita, supaya apapun yang kita hadapi, kita menang atas setiap perkara dalam hidup kita. Iman mengalahkan ketakutan. Jadi Bapak Ibu, saya mau bertanya lebih dahulu, siapakah yang tidak pernah mengalami rasa takut? Ada di sini? Tentunya tidak ada Bapak Ibu ya. Kita semua sebagai manusia yang biasa, kita pernah mengalami rasa takut dalam hidup kita. Anak-anak yang bersekolah mungkin takut menghadapi ujian, takut menghadapi kenaikan kelas. Ya, karyawan, karyawati, pekerja ya, takut nantinya kalau ada PHK. Kemudian pengusaha takut nantinya kalau usahanya nggak bisa jalan. Ibu-ibu rumah tangga takut mungkin anak-anaknya yang sekolah di luar kota terus berpikir dan lain sebagainya. Takut akan kepenuhan kebutuhan kita setiap hari, ya.
Tetapi kita percaya bahwa Allah kita melebihi segala sesuatu yang kita hadapi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Iman dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Tetapi iman pun juga mengajari kepada kita demikian Bapak Ibu. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang mau diperkenan oleh Allah, kita harus punya iman Bapak Ibu. Iman ini sebagai harta yang terbesar yang kita miliki, sebagai hal yang memang harus kita jaga, kita rawat ya, sampai garis akhir kehidupan kita Bapak Ibu. Karena iman ini nantinya yang akan menjadi tiket untuk kita bisa ke alamat yang tepat, yaitu rumah Bapa di surga. Begitu Bapak Ibu. Jadi iman ini harus kita pegang teguh, iman harus kita rawat, kita pelihara. Tidak ada apapun, jangan perkenankan atau jangan bolehkan apapun menggoncang iman kita. Apapun yang kita alami, iman ini tetap menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Berapa banyak di antara orang-orang yang mengatakan bahwa aku mengalami kesusahan, penderitaan. Tidak ada orang yang peduli di dalam hidupku. Bahkan Allah pun, Tuhan pun tidak mempedulikan aku. Ini adalah seorang yang berkata dengan nada putus asa, hopeless. Nada yang memang membuat dia ini lupa. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu masih ada. Dan dia pasti akan menolong kita. Dan dia siapkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Dan dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukankah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Bapak Ibu? Kalau tidak demikian, hari Minggu ini mungkin kita sudah pergi wisata. Yang hobi ngowes mungkin kita ngowes. Yang hobi mancing mungkin kita mancing dan lain sebagainya. Tetapi kenapa pada pagi ini kita duduk ya di dalam hadirat Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Itu pertanda bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya bahwa itu Allah ada. Dan kita menantikan upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mencari Dia. Katakan amin Bapak Ibu ya. Jadi iman mengalahkan ketakutan. Saya katakan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Sebagai contoh ketika seseorang naik ke lantai yang tinggi, katakanlah hotel yang berbintang, dan mungkin puluhan tingkat ketika dia melihat ke bawah, ada rasa takut. Ya. Jadi takut yang berlebihan ini dikatakan sebagai fobia Bapak Ibu. Ada yang takut air, ya. Ada yang takut, katakanlah, Bapak Ibu tahu kemucing ya, untuk pembersih itu begitu melihat bulunya saja sudah begidik takut gitu ya. Ketakutan, itu fobia, takut yang berlebih Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ada yang takut terhadap apa? Jarum suntik Bapak Ibu. Siapa yang takut suntik Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau anak-anak kecil mau imunisasi itu ya, waduh itu dengan perjuangan yang berat bagi orang tuanya. Wah sampai dialihkan perhatiannya supaya dia nggak melihat jarum suntik, ketika perhatiannya nggak fokus ke jarum suntik langsung disuntik. Tahu-tahu nangis ya. Jadi ada ketakutan terhadap jarum suntik Bapak Ibu ya. Iman dikatakan faith ya, bahasa Inggrisnya faith. Kemudian takut ini fear. Kita melihat anak panahnya ini berlawanan. Kalau yang faith kita lihat ke arah kiri, yang takut kita lihat ke arah kanan. Artinya apa? Tidak pernah bersatu antara iman dan takut. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami ketakutan, sudah bisa dipastikan bahwa iman itu drop. Iman itu pada posisi lowbat. Ya. Tetapi ketika Bapak Ibu mengalami iman yang lagi ngetop puncaknya, Bapak Ibu pernah
tidak akan pernah dilanda oleh rasa takut, rasa khawatir. Benar Bapak Ibu? Nah, seringkali kita up and down. Jadi ketika iman kita lemah, ya kita dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita gentar. Tetapi pagi ini dikatakan bahwa perkuat iman kita supaya ketakutan itu menyingkir dalam hidup kita. Supaya kita tidak dihantui oleh ketakutan. Jadi satu-satunya yang mengalahkan ketakutan itu adalah iman. Tanpa iman kita akan dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut firman Tuhan. Ya di dalam Markus 4 ayat 40 terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Ya ini memang saya ambil sebagian dari firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 40. Ini di dalam perikop angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Ya, suatu kali Tuhan masuk di dalam perahu murid-muridnya, kemudian bertolak ke seberang, dan ketika di dalam perjalanan ada angin taufan yang begitu hebat, sehingga ombak itu begitu kuat, air masuk di dalam perahu dan perahu itu sempat tergoncang, sempat tidak imbang, balance ya, kemudian mau tenggelam dan mereka panik, mereka takut, mereka berteriak-teriak. Dan untungnya saya katakan untungnya mereka mengajak Tuhan Yesus ketika mereka berlayar. Ya. Dan saat itu kita tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus sedang nyenyaknya tidur di buritan. Dan murid-muridnya membangunkannya, guru-guru, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kalau kami binasa, ya mereka sampai ketakutan. Jadi kematian itu ternyata menjadi sebuah ketakutan yang hebat bagi setiap manusia Bapak Ibu. Ya, artinya kematian ini berhenti dari segala kegiatan kehidupan, segala aktivitas kehidupan. Tetapi baiknya apa? Berhenti juga dari setiap dosa. Kan kalau orang hidup ini tetap berbuat dosa kan begitu Bapak Ibu. Ya, artinya dosa yang satu dibuat tobat, nanti dosa yang satu lagi kan begitu. Tetapi ketika orang selesai dengan hidupnya, itu berarti juga berhenti dari berbuat dosa. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi orang itu sudah nggak bisa berbuat dosa. Ya, itu keuntungannya, salah satu keuntungannya. Puji nama Tuhan, ini dalam hal yang lain. Kita ingat bahwa apa yang murid-murid rasakan itu sangat ketakutan yang luar biasa. Sehingga murid-murid katakan, guru engkau ini tidak peduli kalau kita ini binasa. Kalau kita ini nantinya akan mendapatkan bahaya besar. Kapal perahu ini akan tenggelam dan nyawa akan melayang. Kira-kira begitu kalau diteruskan kata-katanya Bapak Ibu ya. Nah, ketika murid-muridnya di dalam hal panik, takut yang luar biasa, ya, mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan meredakan angin dan danau. Ya, berhenti, stop. Dengan kuasa Tuhan, kuasa supranatural, Tuhan bisa menghentikan segala apapun yang ada di alam semesta ini. Tunduk, taat dengan apa yang Tuhan katakan. Sehingga meredalah angin, danau menjadi tenang. Dan perahu itu menjadi berlayar, menjadi tenang kembali. Ya Bapak Ibu. Nah tetapi Tuhan Yesus menegur mereka dengan kata-kata ini. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya yang saat itu ikut. Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Bapak Ibu rupanya ketakutan. Takut, hal takut. Ya. Itu mengandung atau memiliki unsur yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika tadi saya sampaikan Bapak Ibu memiliki iman yang lagi puncaknya, maka Bapak Ibu tidak akan pernah ada ketakutan. Tetapi ketika Bapak Ibu memiliki iman yang drop, low bed, maka sedikit-sedikit Bapak Ibu akan berpikir takut, cemas, dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita harus memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Murid-muridnya ditegur oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang paling penting, mengapa kalian takut? Ya. Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Kalau Tuhan mau mengatakan dengan bahasa bebasnya, toh aku ada di sini. Kalau misalkan perahu ini hancur dan kemudian semuanya tenggelam, aku pun ikut tenggelam. Tuhan Yesus akan katakan begitu. Artinya apa? Dengan Tuhan ada sebuah damai sejahtera di tengah-tengah badai. Ada ketenangan ketika masalah itu datang. Ya, Bapak Ibu. Lanjut.
Jadi takut atau ketakutan yang berlebih tadi saya contohkan sebagai fobia, ya, sebagai fobia yang bisa melemahkan iman kita. Takut ini tidak boleh dibiarkan Bapak Ibu. Karena takut ini tidak bisa hilang sendirinya. Kalau saya baca, saya pernah baca di salah satu tokoh ya. Dia bilang bahwa takut itu wajar. Tetapi kalau takut ini kita diamkan, itu akan mengalahkan kita. Lah oleh sebab itu sebelum takut ini mengalahkan kita harus mengalahkan ketakutan. Kita harus mengalahkan ketakutan, kita harus menaklukkan ketakutan itu. Apa yang Bapak Ibu takutkan? Bapak Ibu harus menaklukkan ketakutan itu dengan kuasa Tuhan. Ya seperti tadi danau dan angin yang begitu hebat ya, ombaknya itu ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Demikian juga kita harus beriman kepada pribadi Tuhan. Jadi takut ini tidak bisa dibiarkan tetapi harus diatasi, harus ditaklukkan. Berikut. Jadi takut membuat kita lupa, murid-muridnya itu lupa bahwa ada Tuhan. Bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa situasi pun, apapun yang kita hadapi. Kehadiran Tuhan itu jelas, kuasanya lebih besar, dan dia mengatasi segala apapun kondisi situasi yang kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, jadi takut ini saya katakan harus dilawan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kita jangan ragu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pulang dari ibadah ini, tentu manusia itu akan mengalami setiap musim kehidupannya, ada rasa takut. Tetapi saya pesankan bahwa takut itu harus dilawan. Harus dilawan, dihancurkan dengan kuasa firman Tuhan. Dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mau pastikan seperti murid-murid tadi kan mengajak Tuhan masuk di dalam perahunya. Saya tadi katakan untung ada Tuhan Yesus. Ya, untung ada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami apapun juga situasi, kondisi, pergumulan, ya, mungkin kesulitan, penderitaan dalam hidup. Saya mau pastikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu kehidupan kita. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita bisa ngomong bahwa kita ini aman. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak ada di dalam perahu kehidupan kita, bagaimana kita bisa ngayem-ngayem hati, ya. Jadi kita ada masalah, ada problem, seolah-olah kita ini menenangkan hati kita. Jelas tidak mungkin Bapak Ibu. Pastikan dulu bahwa Tuhan Yesus itu beserta kita. Pastikan bahwa hubungan kita ini dengan Tuhan baik-baik saja. Tidak ada masalah dan pastikan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita ada di dalam fokus pandangan Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut. Khawatir dan takut itu beda tipis Bapak Ibu, saudaranya. Jadi ketika Bapak Ibu takut, pasti ada kekhawatiran. Atau kekhawatiran pasti ada ketakutan. Ya, berikutnya. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab kami hidup berdasarkan percaya, iman kepada Kristus. Bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Kalau Bapak Ibu lebih fokus kepada apa yang dilihat, apa yang dirasakan, nanti kekhawatiran itu akan bertambah, kecemasan itu akan bertambah. Ya. Jadi takut itu akan muncul bila fokus kita pada apa yang kelihatan saja. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena apa? Yang kelihatan ini, yang sementara ini, sifatnya tidak kekal. Mudah untuk hancur, mudah untuk berlalu, mudah untuk hilang. Tetapi aku memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal yang kekal, yaitu hal-hal yang ada di surga, yaitu pribadi Tuhan. Ketika kita memperhatikan hal yang tidak kelihatan, yaitu kita memperhatikan pribadi Tuhan, maka kekuatan itu akan datang daripadanya. Buka mata Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu buka mata, akan melihat persoalan. Benar Bapak Ibu, ketika kita bangun di pagi hari, kita buka mata, kemudian pikiran kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Tidak dipenuhi, hati kita tidak dipenuhi oleh keinginan untuk bersaat teduh dulu dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, memberi kekuatan kepada roh kita. Maka ketika kita buka mata, dan pikiran kita dipenuhi dengan persoalan, maka itu akan memberikan ketakutan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu ada baiknya ketika Bapak Ibu bangun pagi, jangan lupa ambil waktu
duduk diam, tenang di dalam hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah, membaca firman, merenungkan firman, berbagi saat teduh. Ya, itulah kekuatan kita, roh kita. Oleh sebab itu saya katakan ketika kita memejamkan mata, tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kita. Melihat Tuhan Yesus yang lebih hebat dari apapun yang kita alami. Oleh sebab itu, kita harus perbanyak di hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Semuanya tidak menjadi mudah, semuanya menjadi sukar. Kompetisi di mana-mana, orang banyak menderita, susah, dan lain sebagainya. Kita perlu waktu untuk kita memejamkan mata, mencari hadirat Tuhan. Untuk kita boleh melihat Tuhan di dalam roh ya. Dan itulah yang menguatkan iman kita Bapak. Itulah yang menjadi modal kita untuk kita bisa berjalan di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan kita menjadi lebih dari seorang yang menang. Baik Bapak Ibu, ada hal yang baik kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Alkitab ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami sesuatu hal, apapun hal itu di dalam hidup kita, maka Alkitab ini sebetulnya sudah memberikan sebuah contoh. Ya, memberikan sebuah contoh. Mungkin kalau kita nggak bisa tidur di malam hari, Alkitab ini memberi contoh. Siapa tokoh yang pernah tidak bisa tidur, insomnia? Daud Bapak Ibu. Daud mengatakan, mataku tidak bisa terpejam sepanjang malam. Aku menanti-nantikan engkau untuk datangnya fajar, seperti fajar pagi. Daud itu nggak bisa tidur memikirkan keadaan kerajaannya, memikirkan keselamatan hidupnya, memikirkan musuh-musuhnya dan lain sebagainya. Sehingga membuat dia ini khawatir, takut. Daud ini nggak bisa tidur Bapak Ibu sepanjang malam, mengalami insomnia. Nah ketika Bapak Ibu mengalami seperti Daud, ambil Alkitab, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, naikkan pujian. Saya kira itu adalah obat yang manjur Bapak Ibu. Setelah itu selesai, Bapak Ibu bisa tidur nyenyak. Ada amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita mau belajar dari tokoh Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama adalah Yosafat. Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Yang mana dia memiliki kekuatan, dia memiliki pasukan, dan kerajaannya cukup kokoh. Tetapi apapun yang kita miliki sebagai manusia, ya, apapun yang kita andalkan, itu bisa membuat kita takut Bapak Ibu. Bisa membuat kita ini lepas dari keyakinan kita. Bahwa kita ini sebetulnya nggak perlu takut, tetapi tiba-tiba itu mengalami, kan demikian. Ini juga dialami oleh Raja Yosafat Bapak Ibu, Raja Yehuda. Di mana sebetulnya Raja Yosafat ini pasal-pasal sebelumnya ya menjadi orang yang gagah perkasa. Artinya ketika dia perang dia menang. Tetapi ketika dia mendengarkan bahwa Bani Moab dan Bani Amon dikatakan ya, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar, datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. En-Gedi ini sebuah lokasi yang dekat sekali dengan Yehuda, dengan Yerusalem. Ya, di sebelah barat lautnya Yerusalem. Dan itu sudah masuk di dalam areanya Israel Bapak Ibu. Dan Yosafat ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengukur dirinya ini tidak mungkin mengalahkan musuh yang begitu besar. Demikian luar biasa. Itu musuhnya itu bersatu ya, ngeroyok Yosafat. Ya, dari Bani Moab, Bani Amon, dan juga sepasukan Meunim. Itu datang segerombolan gitu ya. Dan dia melihat dengan matanya, fokus kepada apa yang dia lihat, situasi yang saat ini. Dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa. Artinya apa? Dia nggak mampu, dia merasa tidak mampu mengalahkan musuhnya. Kalau dia mampu, dia akan tenang. Seseorang yang merasa mampu, seseorang yang merasa kuat, dia akan tenang. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, memang kita harus memiliki sikap hati yang tidak mampu, tidak kuat. Tetapi kita selalu bergantung, supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan.
yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Jadi Yosafat melihat apa yang dia lihat itu membuat hatinya takut, gentar dia. Dia mengukur kekuatannya, dia berhitung. Kalau ini pasukan gerombolan ini benar-benar datang menyerang kerajaannya, maka kerajaannya akan luluh lantak jadi tanah. Itu yang dia takutkan, khawatirkan, sehingga dia mengatakan bahwa kepada seluruh rakyatnya, ayo mari kita sama-sama mencari Tuhan. Nah, inilah respon yang bagus Bapak Ibu. 2 Tawarikh 20 ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, normal, manusia biasa. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang benar Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Bukannya Yosafat takut kemudian melarikan diri, sembunyi, tidak. Tetapi ketika Yosafat takut, dia mencari Tuhan. Dia mencari Allah yang hidup. Dia mencari Allah yang hebat, yang perkasa, yang mengatasi segala permasalahan, yang mengatasi segala ancaman dalam hidupnya. Kita sambung dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12b dikatakan demikian. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi dikatakan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Jadi dengan Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan, dan dia memejamkan mata, dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Kita berserah, kita memberikan segala sesuatunya apa yang menjadi kekhawatiran kepada tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kita tahu bahwa Tuhan yang akan melakukan jauh melebihi apa yang kita bisa harapkan, Bapak Ibu. Jadi dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Yosafat sebagai contoh raja yang rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati Bapak Ibu, mungkin dia akan mencari berhala-berhala. Mungkin dia akan coba-coba menangani dengan kekuatannya sendiri. Tetapi satu hal, respon yang pertama ini menentukan berikutnya Bapak Ibu. Respon atau langkah awal kita ini sangat penting. Ya. Jadi langkah awal itu akan menentukan akhirnya bagaimana. Ketika langkah awal kita salah, maka langkah hasil akhirnya akan juga berantakan. Oleh sebab itu Yosafat tahu bahwa dia mengambil sebuah keputusan yang benar. Dia mencari Allah yang hidup dan dia menunjukkan mata hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, respon dari Daud Bapak Ibu. Kita perlu belajar dari Daud. Daud ketika dalam kesesakan dan ketakutan dalam Mazmur 56 ayat 4 mengatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi waktu aku takut, Daud tidak mengatakan aku akan angkat pedangku. Aku akan kumpulkan pasukanku, aku akan lawan musuhku. Aku akan hancurkan setiap orang yang melawanku. Tidak demikian. Tetapi ketika Daud mengatakan waktu aku takut, ya, aku ini percaya kepadamu. Percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu bisa mengatasi segala sesuatu yang kita tidak bisa atasi. Amin Bapak Ibu. Jalan-jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kita baru berpikir satu langkah, tetapi Tuhan itu sudah beribu-ribu langkah di depan. Tuhan tahu ujungnya, kita enggak tahu ujungnya. Kita hanya tahu di depan mata kita. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu ujungnya itu seperti apa. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keputusan Daud, itu supaya menjadi keputusan kita semua. Ketika kita takut ya, kita mencari Tuhan, kita memiliki mata yang tertuju pada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Oke, lanjut. Jadi hal ini Bapak Ibu, ketika kita takut, apa yang harus kita lakukan? Sederhana aja, yang pertama adalah mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kerohanian Bapak Ibu itu kuat. Supaya Bapak Ibu dibekali dengan iman yang selalu di dalam posisi yang luar biasa. Yang kedua, kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Ketika kita fokus kepada masalah,
Ada rasa takut, ada kekhawatiran. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang kendalikan. Dan Tuhan yang akan kalahkan setiap apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kita. Dan yang ketiga adalah percaya hanya kepada Tuhan. Ini rumus yang sederhana Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengalami ketakutan, seringkali kita ini lupa bahwa kita punya Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Dan seringkali kita melangkah dengan kekuatan kita. Kita tidak mencari Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi ini, kita dalam keadaan baik, kita belum mengalami ketakutan. Dan ketika saatnya, dalam kehidupan, dalam musim hidup kita ini, ada ketakutan. Jangan lupa Bapak Ibu, hal pertama harus Anda lakukan adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita di dalam saat teduh bolong-bolong. Atau mungkin dalam doa kita lagi malas. Atau mungkin di dalam ibadah kita juga ogah-ogahan. Dan ketika masalah datang membuat kita takut, berarti apa? Ada sebuah ajakan Tuhan. Ada sebuah teguran Tuhan dengan lembut. Supaya kita kembali mencari Tuhan yang hidup. Supaya kita tidak fokus kepada apa yang menjadi hobi kita, kesukaan kita, ego kita. Kita semua lepaskan itu, tetapi kita kembali mencari Tuhan. Ya, kita kembali fokus kepada Tuhan. Dan kita kembali percaya hanya kepada Tuhan. Berikutnya, Mazmur 27 ayat pertama dikatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dikatakan begitu. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Jadi ketika kita menyerahkan segala hal di dalam hidup ini yang membuat kekhawatiran, yang membuat takut, kita tahu bahwa kita punya Allah yang mengatasi segala sesuatunya. Bahkan di cerita tadi, ya, ketika kapal mau tenggelam, murid-muridnya pada panik takut, ada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, ya, yang di luar akal pikiran kita. Ada kuasa dikodrati, ada kuasa supranatural yang mana Tuhan bisa lakukan, di mana manusia tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Tuhan adalah benteng hidupku. Dan dikatakan terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika kita sudah percaya, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah fokus Tuhan, kita sudah serahkan sesuatunya kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa siapa yang akan menggentarkan kita. Apapun masalah itu, tidak lagi membuat kita takut, tidak lagi membuat kita khawatir. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah terang kita, keselamatan kita, bahkan benteng hidup kita, yang selalu menolong kita di dalam segala perkara hidup kita, Bapak Ibu. Dan Yesaya 41 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab aku ini, kata Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi sebagai penjelasan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan ini memerintahkan kita di dalam Yesaya 41 ayat 13. Janganlah takut. Berarti ini adalah sebuah kata perintah yang harus kita jalani seperti perintah-perintah Tuhan yang lain. Kasihilah sesamamu, ya. Jadilah berkat, jadilah terang. Kemudian jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini harta sesamamu dan lain sebagainya. Itu adalah semua perintah Tuhan. Ternyata rasa takut ini juga Tuhan memberikan perintah. Janganlah takut. Ketika kita sudah tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Kita masih takut, maka itu kita nggak menjalankan perintah Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus kita jalankan perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah ngomong janganlah takut, berarti apa? Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi benteng, yang menjadi perisai. Tuhanlah yang menjadi penolong kita, Bapak Ibu. Ya, besok kita masuki minggu baru di hari Senin. Tentu kita mengalami di dalam persoalan kehidupan yang bermacam-macam, yang bervariasi.
Tentu di dalamnya ada hal yang membuat kita takut. Tapi ingat firman Tuhan pada minggu ini, hari Sabat ini. Tuhan perintahkan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi Tuhanlah yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Supaya kita tidak takut lagi, kita percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita akan genggamkan tangan kita, sama-sama katakan, Tuhanlah penolongku. 1, 2, 3. Tuhanlah penolongku. Amin. Ya. Jadi jika seseorang takut akan Tuhan, sebagai pernyataan terakhir yang ditulis oleh Bedmore, jika seseorang takut akan Tuhan, dia tidak punya alasan untuk takut akan hal lain. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kita harus memiliki hati yang takut dulu kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan ini harus melebihi yang lain. Ya. Rasa takut kepada Tuhan itu adalah rasa mengasihi Tuhan, rasa menghormati Tuhan, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita ini benar-benar memuliakan Tuhan dalam hidup kita, itu arti rasa takut kita kepada Tuhan. Jadi jika seseorang takut akan Tuhan, semuanya hanya untuk Tuhan. Jadi karena mengasihi Tuhan, karena ingin memuliakan nama Tuhan, ya sebetulnya tidak ada alasan buat kita ini untuk takut akan hal lain. Karena apa? Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatasi segala ketakutan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, demikian firman Tuhan, tidak saya panjangkan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami bahwa hidup ini ada berbagai hal yang harus kami hadapi. Hal ketakutan, hal kecemasan, hal kekhawatiran. Tetapi satu hal yang kami pegang, janji-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini, oleh sebab itu kami mau hidupi janji firman-Mu Tuhan. Engkau katakan, janganlah takut, karena Tuhan yang akan menolongku. Itu kami amini, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau Tuhan, terus mencari Tuhan, membangun kehidupan rohani kami, supaya hidup rohani kami makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Dan kami terus fokus kepada-Mu Tuhan. Kami tidak fokus kepada masalah kehidupan yang kami hadapi. Dan kami mau letakkan pengharapan kami letakkan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu yang terus menolong kami. Firman-Mu itu Tuhan, yang terus mengingatkan kami ketika orang berpaling dan percaya. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu masih ada. Kami tidak pernah sendiri. Engkau yang akan pegang tangan kami Tuhan. Engkau akan sertai kami di dalam jalan-jalan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan. Kami serahkan segala ketakutan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran hidup kami, kecemasan kami, kesesakan hidup kami di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Engkau yang sanggup meredakan badai kehidupan kami, sehingga kami boleh tenang di dalam situasi apapun. Kami boleh alami damai sejahtera di dalam keadaan apapun. Oleh karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami. Ingatkan setiap kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Hal-hal yang membuat kami takut. Kami sudah dibekali firman, kami sudah dibekali oleh iman percaya kami kepadamu. Itu yang akan mengalahkan ketakutan. Iman kami kepada Tuhan akan mengalahkan ketakutan yang ada di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, setiap kita yang sudah diberkati firman, sama-sama katakan, amin.
Saya kembalikan kepada yang bertugas. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya bahwa kita semua terberkati dengan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Pada pagi hari ini kami menyambut bagi Bapak atau Ibu atau Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, bisa angkat tangannya. Puji Tuhan, kita semua sudah saling kenal satu sama lain. Berikut kita saksikan pengumuman selama seminggu ke depan. Shalom Jemaat GBI Jumblang. Berikut pengumuman dan kegiatan GBI Jumblang seminggu ke depan. Amplop persembahan sudah disediakan di setiap kursi jemaat dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu masuk atau pintu keluar gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer, bisa kirim ke Bank BCA atas nama GBI Jumblang dengan nomor rekening 8360197779. Terima kasih. Setiap pagi, tiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, ada doa pagi di tempat ini. Kita awali hari kita dengan beribadah kepada Tuhan. Dan di hari Selasa, pukul 19.00, ada doa ekstra. Mari, terutama bagi pelayan Tuhan, kita recharge hati kita, supaya kita siap untuk menyembah Dia, supaya kita siap menjalani hari kita. Dan di minggu terakhir, doa ekstra ada kesaksian. Mari kita saksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan ke jemaat-jemaat yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Youth Kings Generation setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Mari muda-mudi GBI Jumblang milikilah komunitas yang baik dan berkelas dengan mengikuti Youth Kings Generation. Nah, berikut adalah tema minggu depan. Jangan lupa datang ya. Youth King Generation untuk tema minggu depan adalah Mutiara yang Tiasa yang akan dibawakan oleh Tante Inge. Jadi jangan lupa datang ya. Demikian pengumuman dan kegiatan GBI Jumblang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman ibadah seminggu ke depan. Kiranya ada tambahan pengumuman untuk ibadah WBI pada hari Rabu diadakan pada pukul 6 sore. Kami menghimbau dan berharap untuk ibu-ibu semuanya bisa menghadiri ibadah WBI dan juga bagi Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengikuti kegiatan ibadah kita selama seminggu ke depan seperti doa Esra, ibadah youth, dan ibadah WBI. Lalu ada lagi bagi panitia Natal diharapkan untuk berkumpul mengikuti rapat bersama. Oh, maaf ya Bapak Ibu Saudara, hari ini untuk panitia rapat Natal bisa berkumpul bersama-sama dan juga untuk pelayan pujian, tim musik, multimedia bisa berkumpul sebentar setelah ibadah selesai. Mari kita bangkit berdiri dan menyebutkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 2. 3:21. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mari kita angkat tangan kita untuk pengakuan di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Di dalam Kristus aku yang bersalah telah dibenarkan. Oleh karenanya, aku mau menjaga perkataanku. Aku mau mengendalikan setiap kata-kata agar membangun dan menguatkan sesamaku. Aku rindu hidupku jadi berkat. Amin. Mari kita ucapkan yel-yel kita. Jemaat GBI Jumblang lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan luar biasa. Dulu sekarang
Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Aminkan setiap berkat Tuhan yang disampaikan. Suami istri bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersyukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.